dan kita akan masuki peringatan Via Dolorosa, jalan penderitaan atau jalan salib yang kita akan peringati pada hari Jumat Agung tanggal 3 April tahun 2026. Ya, Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita masuki masa memperingati Via Dolorosa, saya ingin untuk mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai ayat 19, kemudian dilanjutkan ke ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Saya ajak jemaat Tuhan untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai ayat 19 terlebih dahulu. Jikalau jemaat Tuhan sudah buka, silakan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini adalah Dunia Membenci Yesus dan Murid-muridnya. Ayat 18 dan ayat 19 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Dilanjutkan di ayat 26 sampai ayat 27, kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan untuk kerjasamanya. Dikatakan berbagai firman Allah yaitu setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan, yaitu Roh Kudus yang menolong, itu temanya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak Tuhan masih tidak asing dengan pribadi Allah Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara, pribadi Allah Roh Kudus ini adalah Roh Tuhan Yesus, Roh Allah Bapa Surgawi juga. Ya. Jadi satu paket Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus memberitahukan terlebih dahulu kepada murid-muridnya pada waktu itu sebelum dia disalibkan bahwa benar adanya dunia sangat membenci Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus beritahukan ini untuk memberitahukan juga kepada kita bahwa kita yang adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga akan dibenci oleh dunia ini. Bapak Ibu Saudara, ketahuilah kenyataan yang ada di dunia yang kita tempati, yang sangat fana ini, yang penuh dengan kejahatan ini. Banyak terjadi ketidakadilan, di mana orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus diperlakukan dengan tidak adil. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mengalami penderitaan karena iman sebagai pengikut Tuhan Yesus, dikucilkan, direndahkan, dipandang sebelah mata oleh orang dunia. Bahkan Bapak Ibu Saudara, sangat dipermudah oleh orang-orang dunia. Kalau kita meninggalkan Yesus, kalau kita pindah agama, kita akan dipermudah untuk mendapatkan segala yang sangat menggiurkan yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi kita harus tahu bahwa tawaran dunia itu hanyalah sementara, tidak abadi, tidak bernilai kekal. Jadi untuk apa kita mendapatkan sesuatu yang tidak abadi itu, yang sifatnya hanyalah sementara? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberitahukan pesannya kepada murid-muridnya dan juga kepada kita bahwa janganlah kecil hati, janganlah kecut hati, janganlah tawar hati. Kalau kita jadi orang Kristen
dunia membenci Tuhan Yesus dan dunia juga membenci kita orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi apakah hal itu adalah sebuah duka cita bagi kita? Tuhan Yesus memberikan hiburan kepada kita lewat ayat 26 dan ayat yang ke-27 bahwa Dia memberikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan menopang kita, yang akan menguatkan kita untuk kita tetap mempertahankan iman kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita, sekalipun kita harus mengalami penderitaan dan penolakan di dalam dunia yang fana ini. Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah Tuhan Yesus tidak tinggalkan kita. Bukti penyertaan Tuhan Yesus atas hidup kita di dunia sekarang ini adalah Dia telah memberikan Roh Kudus-Nya masuk ke dalam kehidupan kita, tinggal ke dalam hidup kita, membimbing kita supaya kita hidup dalam jalan kebenaran-Nya. Itulah Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekalipun itu Tuhan Yesus akan mengalami banyak pergumulan, banyak persoalan yang membuat hidup kita tertekan, yang membuat hidup kita menderita, tetapi tetaplah beriman dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia, dan Tuhan Yesus menjadi jawaban, menjadi solusi atas setiap persoalan hidup kita. Dan tidak hanya itu saja, Tuhan Yesuslah yang memberikan kepastian yang asli, yang benar, bahwa Dia memberikan damai sejahtera, memberkati hidup kita, anak-anaknya, dan kita sebagai anak Tuhan. Marilah kita tetap setia untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Tetaplah setia menjadi anak Tuhan yang hidup berbeda daripada orang-orang dunia. Hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, menjauhi kejahatan, menjauhi perbuatan dosa, dan tidaklah sia-sia kita menjadi murid Tuhan Yesus, karena kita akan menerima keselamatan hidup yang kekal, yang abadi bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga yang lebih mulia dibandingkan kemewahan dunia yang sementara. Bapak Ibu Saudara, kesimpulan dari firman Tuhan yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara lewat firman Tuhan ini, silakan Budi tampilkan. Roh Kudus adalah Roh Tuhan Yesus yang menjadi penghibur, yang menguatkan dan menolong kita untuk menghadapi penolakan dunia yang jahat ini. Amin. Untuk sabda firman Tuhan ini kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan Yesus, bahwa penyertaan-Mu Engkau nyatakan lewat kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang akan memampukan kami, yang akan menopang kami dan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami yang penuh dengan tantangan, bahkan mengalami penderitaan dan penolakan dari dunia yang jahat ini. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tolong kami ya Tuhan untuk mau taat mendengar dan melakukan kehendak-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan
pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali kepada WL Saudara.